Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waldi dari jurusan Ilmu Hukum angkatan 2017 dengan NIM 10400117058. Judul yang akan saya bawakan adalah Pembinaan Narapidana Anak Kasus Narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan studi kasus LPKA kelas 2 Kabupaten Maros. Nah, alasan saya mengambil judul ini adalah karena banyaknya tindak pidana di Indonesia. Tindak pidana di Indonesia bukan hanya terjadi di kalangan dewasa, tapi juga terjadi di kalangan anak-anak. Anak-anak ini banyak menjadi pemakai maupun pengedar. Mereka menjadi pengedar karena adanya tangan-tangan nakal dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memperkenalkan mereka dengan barang-barang haram tersebut. Sudah banyak tindakan yang diambil oleh pemerintah, salah satunya sosialisasi. Kemudian kalaupun mereka terkena dari kasus tindak pidana narkotika seperti pemakaian dan pengedaran, mereka dikenakan rehabilitasi. Dan selain rehabilitasi, kita juga mengenal pidana penjara. Anak-anak yang terkena pidana penjara akan ditempatkan di LPKA sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi rumusan masalah yang saya ambil ialah bagaimana pembinaan narapidana anak kasus narkoba di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 2 Kabupaten Maros. Kemudian rumusan masalah kedua adalah apa sebenarnya yang menjadi hambatan untuk LPKA kelas 2 Maros dalam membina anak-anak yang terkena kasus narkotika. Jadi metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian lapangan atau penelitian empirik, yang dimana saya mengambil data dari hasil observasi dan wawancara. Kemudian pendekatan penelitian yang saya gunakan ialah pendekatan penelitian statuta approach dan case approach. Statuta approach adalah dimana kita mengambil pendekatan penelitian dengan peraturan perundang-undangan, sementara case approach adalah pendekatan penelitian dengan cara melihat suatu kasus dan menyimpulkan bagaimana hal yang terjadi di lapangan. Maka dengan ini hasil penelitian saya ialah bahwa pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kabupaten Maros memiliki dua pembinaan. Pertama adalah pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian adalah pembinaan di mana anak-anak diajarkan bahwa mereka adalah orang-orang yang fitri, mengembalikan mereka kepada penciptanya. Dengan banyak program kerja yang telah dilakukan oleh pihak LPKA kelas 2 Kabupaten Maros, salah satunya ialah program pengajian rutin, pengenalan kitab-kitab, dan juga tidak adanya diskriminasi antar agama. Toleransi sangat diajarkan di LPKA. Mereka diperbolehkan melakukan segala kegiatan keagamaan tanpa terkecuali. Kemudian untuk pembinaan kemandirian adalah pembinaan yang kedua. Pembinaan kemandirian adalah pemberian bekal anak-anak untuk hidup di kehidupan sosial, untuk mengajarkan anak bahwa mereka punya bakatnya sendiri. Di LPKA mereka diberikan banyak pembinaan kemandirian, salah satunya adalah di bidang musik, dan masih banyak bidang-bidang yang lain seperti pertanian, peternakan, lukisan, dan lain sebagainya. Kemudian yang menjadi hambatan LPKA adalah, pertama, saya membedakan atas dua, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam LPKA itu sendiri. Pertama, pada faktor internalnya kita menemukan bahwa pihak LPKA masih kekurangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sini yang saya maksudkan adalah masih banyak hal-hal yang belum dimiliki oleh LPKA dalam menunjang anak-anak melakukan pembinaan kemandirian. Masih banyak alat-alat ataupun tempat yang kurang memadai untuk anak-anak melakukan pembinaan kemandirian tersebut. Kemudian ada faktor rehabilitasi. Faktor rehabilitasi bahwa anak-anak tidak mendapatkan proses rehabilitasi sebelum memasuki LPKA. Kemudian ada di pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah satu hal yang penting untuk anak. Setiap anak adalah generasi penerus bangsa. Tapi di dalam LPKA
pendidikan formal masih sangat minim karena tidak adanya kerjasama dengan instansi yang bersertifikasi seperti dinas pendidikan. Kemudian faktor eksternal di sini adalah faktor tentang anaknya. Faktor anak di sini pertama ialah kurangnya sopan santun. Anak-anak tidak mengenal sopan santun ketika masuk ke dalam LPKA. Kedua, kurangnya kesadaran hukum. Mereka tidak tahu kesalahan apa yang mereka telah buat, dan mereka tidak tahu tindakan hukum apa yang mereka dapat lakukan setelah melakukan tindak pidana demikian. Kemudian ada faktor keluarga dan lingkungan. Anak-anak dididik oleh keluarga yang mungkin kurang dari segi ekonomi dan lain-lain, jadi mereka harus melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk mendapatkan perekonomian yang baik. Sementara lingkungan, pihak Kalapas sendiri telah menjelaskan bahwa lingkungan adalah hal yang membuat pembinaan di LPKA ini menjadi pembinaan yang tidak efektif, karena stigma yang terbangun di masyarakat bahwa seseorang yang telah keluar dari lembaga pembinaan atau lembaga permasyarakatan adalah orang yang tidak baik. Hal ini yang harus dirubah di pandangan atau stigma di masyarakat. Kemudian kesimpulan yang saya ambil dari kesimpulan pertama adalah seharusnya LPKA memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dalam proses pembinaannya, bukan cuma dari dua hal. Kemudian kesimpulan selanjutnya bahwa harusnya banyak hal-hal yang perlu ditambahkan seperti sarana prasarana, staf khusus, pendidikan yang memadai, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.